Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 2B. Di sini, kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hutang piutang dalam gugatan sederhana. Sebelum kami melanjutkan untuk menjelaskannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Hayatun Nufus dengan NIM 05020220044. Sebelum saya menjelaskan hutang piutang dalam gugatan sederhana, saya akan menjelaskan tentang apa sih hutang piutang itu. Jika kita mendengar kata hutang, mungkin kata tersebut sering diikuti dengan kata piutang. Karena apa? Karena keduanya memiliki arti yang cukup sama. Bahkan bisa dibilang sebangsa tapi tak sama. Nah, apa sih arti dari kedua kata tersebut? Menurut KBBI, hutang atau bisa dikatakan sebagai utang merupakan uang tunai atau non-tunai atau bahkan barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non-tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjamnya. Dari pengertian tersebut, seringkali banyaknya pengajuan gugatan dalam ranah private. Pengajuan gugatan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan. Namun, biasanya diperlukan waktu yang sangat lama dan prosedur yang rumit dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Padahal, sengketa dalam ranah private, yang pada umumnya berkaitan dengan bisnis, memerlukan penyelesaian yang cepat dan sederhana. Karena hal ini juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan para pihak. Piutang sama halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1754 yang berbunyi, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaiannya dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Dalam pengertian pasal 1754, pihak yang meminjam sejumlah barang dengan syarat harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian bunyi pasal 1754 KUH Perdata. Adanya kewajiban para pihak untuk mengembalikan suatu pinjaman yang telah disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1754 dalam KUH Perdata. Sedangkan di dalam ketentuan pasal 1763 KUH Perdata bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut KUH Perdata pasal 1339 menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, ataupun undang-undang. Pemeriksaan dengan acara singkat sebenarnya pernah dikenal dalam istilah Reglement of the Respondering atau RV, namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan jurisprudensi MA nomor 813K atau SIP atau 1976 melalui putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat maupun singkat. Selanjutnya, asas-asas hukum acara perdata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, ada sifat terbukanya pengadilan. Sifat terbukanya pengadilan ditegaskan dalam pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidaklah sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga batal demi hukum. Yang kedua, mendengar kedua belah pihak. Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman yang menuliskan pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya yang ketiga, putusan harus disertai alasan. Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal tersebut sesuai dalam pasal 50 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya yang keempat, beracara dikenakan biaya. Proses beracara tentu saja merupakan biaya. Biaya tersebut berupa biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Apabila ada pihak yang berkepentingan tidak mampu, maka negaralah yang menanggung biaya perkaranya. Hal ini dijamin dalam pasal 56 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya yang kelima, bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan harus bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam pasal UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya yang keenam, Badan Peradilan Negara. Pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, seperti yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 2 UU nomor 48 nomor. Yang keenam, Badan Peradilan Negara. Pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, seperti yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 2 nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang kemudian diserahkan kepada peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ditegaskan dalam pasal 2 UU nomor 48 tahun 2009. Selanjutnya yang ketujuh, asas objektivitas. Hakim harus memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Hakim harus objektif dan tidak memihak. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, termasuk ketua majelis, hakim anggota, dan panitera jika dinilai memiliki hubungan sedarah atau semena terhadap para pihak yang berperkara. Hal ini terdapat pada pasal 17 UU nomor 48 tahun 2009. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah proses dari penyelesaian perkara sengketa hutang piutang melalui gugatan yang sederhana. Jadi, penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau wan prestasi, ataupun dengan perbuatan melawan hukum atau biasa disingkat PMH. Jadi, perkara ingkar janji atau wan prestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perkara perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak atau akibat tindakannya pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Hutang piutang termasuk adalah perkara ingkar janji atau wan prestasi. Perkara sengketa hutang piutang ini dalam perkara hutang piutang contohnya kerugian tidak melebihi 500 juta rupiah. Dalam artian hutang piutang yang dimaksud adalah hutang piutang yang termasuk ke dalam gugatan yang sederhana. Menurut Perma nomor 4 tahun 2019, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ataupun gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materi paling banyak yang disebutkan tadi 500 juta rupiah. Dan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah yang pertama, yaitu perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan.
perundang-undangan. Kedua yaitu sengketa hak atas tanah. Selanjutnya, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana, sehingga penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Ya, selanjutnya, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan selanjutnya, dalam gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hukum yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Jadi tahapan-tahapan penyelesaian hutang piutang dalam gugatan sederhana meliputi yang pertama yaitu pendaftaran, kedua yaitu pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana melalui berkas berkas, ketiga yaitu penetapan hakim dan menunjukkan panitera atau pengganti. Selanjutnya, pemeriksaan atau pendahuluan. Yang penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Yang pemeriksaan sidang dan perdamaian. Yang pembuktian, dan yang terakhir yaitu putusan. Hal yang diutamakan dalam perma ini adalah penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang yang pertama. Cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya, perwakilan dari kelompok ini, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.